Judul, Suamiku Selingkuh dengan Teman Kerjanya. Karena sering pulang bareng. Aku pikir mereka cuma rekan kerja, ternyata jadi pasangan rahasia. Bab 1. Kehidupan rumah tangga yang kupikir harmonis. Namaku Alia, usia 32 tahun. Sudah menikah dengan Ardi selama 7 tahun. Kami dikaruniai satu anak perempuan berusia 4 tahun bernama Naila. Aku bekerja sebagai guru TK, sedangkan suamiku adalah staf keuangan di sebuah kantor swasta di Jakarta Selatan. Kami bukan keluarga kaya, tapi hidup kami cukup. Aku pikir cukup juga cintanya kepadaku. Sampai akhirnya muncul nama yang awalnya tak berarti apa-apa. Tiara, rekan kerja barunya. Bab 2. Cuma pulang bareng, kok cemburu? Awalnya Ardi sering cerita tentang Tiara, wanita baru di timnya. Cantik, energik, katanya. Aku hanya senyum waktu itu. Aku pikir dia hanya kagum sebagai rekan kerja. Lama-lama, cerita tentang Tiara semakin sering. Bahkan, setiap hari. Aku mulai merasa ada yang aneh saat Ardi bilang, aku sering nebengin Tiara pulang. Kasian, rumahnya searah dan dia nggak bawa motor. Aku jawab pelan, kamu cowok udah nikah, jangan terlalu baik sama cewek lain. Dia tertawa dan menjawab enteng, ya ampun, cuma pulang bareng doang, kok cemburu? Aku diam. Tapi hatiku tidak pernah tenang sejak hari itu. Bab 3. Perubahan yang terlalu jelas. Tiap malam, Ardi mulai jarang menyentuhku. Dia lebih sering main HP di kamar mandi atau ketiduran di sofa. Bahkan waktu Naila sakit, dia tetap sibuk dengan HP dan bilang lagi banyak kerjaan. Tapi aku tahu, mata seorang istri tak bisa dibohongi. Dia jadi lebih wangi tiap pergi kerja. Lebih rapi. Padahal biasanya cuek. Aku tanya, dia bilang, biar lebih profesional aja di kantor. Tapi aku tahu, bukan itu jawabannya. Bab 4. Kebenaran yang tak sengaja kutemukan. Sampai pada suatu malam, saat Ardi tertidur pulas dan HP-nya ketinggalan di ruang tamu. Aku buka karena ada notifikasi muncul dari aplikasi Notes, dan ternyata isinya adalah rencana ke puncak Sabtu ini. Kamu bilang aja ke istrimu, lembur di kantor. Tiara hati merah 2. Tanganku langsung dingin. Aku buka galeri, dan dadaku seperti dihantam besi panas. Ada foto mereka berdua di mobil, selfie dengan pose kepala Tiara bersandar di bahu Ardi. Latar belakangnya jelas, hotel kecil di daerah Cisarua. Tangisku pecah malam itu. Aku benar-benar dikhianati oleh orang yang aku panggil suami, dan oleh wanita yang katanya cuma teman kerja. Bab 5. Konfrontasi penuh air mata. Besok paginya, aku tidak langsung marah. Aku memasak seperti biasa, menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja makan sambil meletakkan semua bukti di depan Ardi. Dia terdiam, pucat, lalu mulai menangis seperti anak kecil. Aku hilaf, Li, dia yang mulai duluan, aku lelah dengan rutinitas kita. Jadi selingkuh itu jawabanmu? Saat aku capek ngurus anak, kamu malah ngurus cewek lain. Aku lempar cincinnya ke lantai dan bilang,
Kalau kamu bahagia dengan dia, silakan pergi. Tapi jangan pernah datang saat hidupmu nanti berantakan. Bab 6. Setelah dia pergi. Ardi akhirnya pergi dari rumah. Katanya, ingin membenahi diri. Tapi beberapa minggu kemudian, aku dengar dari temannya di kantor, Tiara hanya mempermainkannya. Setelah Ardi keluar dari rumah, Tiara menghilang begitu saja. Aku tetap tinggal bersama Naila. Banyak yang bilang aku bodoh karena melepaskan, tapi bagiku, harga diriku lebih mahal daripada status sebagai istri yang pura-pura bahagia. Epilog, aku bukan istri sempurna, tapi tak pantas dikhianati. Kini, aku membagikan kisahku di media sosial, bukan untuk membuka aib, tapi agar para istri sadar, selingkuh itu tak pernah dimulai dari tempat tidur, tapi dari sering pulang bareng dan terlalu nyaman curhat ke lawan jenis. Aku tak dendam, aku hanya tak mau dibodohi 2 kali.